retreat kemarin, itu yang di sesi terakhir, itu saya dapat mungkin dari hamba Tuhan tapi saya nggak tahu namanya. Di situ berbicara tentang kepemimpinan, pemimpin gitu. Jadi di situ saya masih doa di tempat, saya masih doa. Habis itu sempat kami datang, ayo dek ke depan. Dan saya ke depan itu saya langsung menerobos langsung ke depan. Saya tidak berdiri lagi di bagian belakang. Dan di situ saya maju, terus mereka doakan dan di situ mereka tumpang tangan di kami. Lalu yang saya dapatkan itu dalam hatiku saya mau bilang saya sungguh-sungguh saya mau datang kepada Tuhan. Dan di situ saya terus doa dan mereka mendoakan. Tiba-tiba seperti saya sudah kayak seperti bahasa roh dan tapi di situ saya nggak tahu saya bicara apa. Saya nggak tahu saya bicara apa. Pokoknya mulutku cepat banget sampai saya nggak tahu dan saya takut mulutku sampai terlalu cepat dan saya seperti membuat badan saya seperti lulu begitu. Karena seperti mulutku cepat seperti saya kayak ada rasa takut juga begitu karena mulutku terlalu cepat dan hadirat Tuhan sangat kuat di gedung kecapi itu. Lalu setelah itu saya dapat seperti bahasa roh gitu dan di situ badanku lemas tapi mereka mau setelah itu Ibu Iin datang mau khotbah yang sesi terakhir itu. Lalu yang saya dapat itu mereka sudah angkat saya ke sebelah padahal saya mau terus nyembah di situ. Saya tidak mau keluar karena tempatnya sangat kuat dengan hadirat Tuhan. Karena itu kalau macam kita yang seperti saya dapat itu, kalau bagi saya sendiri itu kalau saya tidak datang sungguh-sungguh, saya cuma datang bermain, begitu pasti saya tidak akan dapat. Tetapi kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Dan itu yang bahasa roh itu juga saya doakan. Saya berdoa Tuhan, tetapi di situ saya belum dapat, nggak mungkin kita doakan langsung Tuhan kasih. Tetapi berjalannya waktu sampai sesi terakhir baru saya dapat di situ. Di situ saya nangis, wah saya bilang Tuhan itu sangat dahsyat. Karena mungkin saya tidak berpikir juga kalau saya sampai bisa ke Mahanaim, saya bisa melihat wah begitu hebatnya di tempat itu. Di situ hadirat Tuhan sangat kuat di tempat itu. Dan saya baru pertama naik di gedung kecapi, baru naik di lantai 4, mau injak karpet merah, wah itu seperti badanku ini merinding begitu. Dan di situ saya naik, kami duduk paling depan. Setelah itu yang sesi pertama itu yang hari pertama. Tetapi di situ saya belum dapat apa-apa dan saya mau benar-benar sungguh-sungguh sekali. Saya bilang Tuhan, saya mau sungguh-sungguh datang lagi. Begitu dengan hari kedua, ya masih biasa aja. Tapi yang hari terakhir intinya ya sesi terakhir itu baru saya dapat bahasa roh di situ. Di situ saya enggak seperti dalam hatiku saya bilang, wow Tuhan itu dahsyat ya. Mungkin dari hari-hari sebelumnya saya belum dapat, tapi untuk sesi terakhir itu saya dapat bahasa roh. Dan itu saya tidak pernah mau seperti diam, tapi dalam hatiku terus nyembah gitu. Saya punya hati itu terus mau nyembah dan mungkin orang juga nggak tahu, tapi dalam hati saya selalu doa. Karena saya nggak mau itu akan berlalu saja begitu, tetapi saya mau pakai itu terus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu mungkin yang saya dapat dan tiba-tiba mereka lagi bilang, mungkin yang di situ ada hamba Tuhan satu, tapi saya nggak tahu namanya. Itu mereka sudah bawa saya ke samping yang tadinya saya nggak bisa lagi karena saya sudah wadahku terlalu penuh dengan hadirat Tuhan gitu. Makanya mereka angkat saya ke sebelah dan mereka doakan. Mereka bilang namamu siapa? Saya bilang Sylvia Rumia. Dan mereka terus doa dan mereka bilang kamu nanti jadi penginjil di Papua. Dan saya bilang puji Tuhan. Dan di situ terus saya dapat seperti hatiku macam mungkin waktu itu kami kan nggak lihat kalau mereka diangkat karena di situ terlalu banyak orang. Dan saya datang peluk kami kan saya rasa macam wah hadirat Tuhan itu sangat kuat di tempat itu. Dan kalau bagi saya sendiri sudah di depan itu
mungkin banyak orang, ribuan orang di belakang sana, tapi saya nggak malu karena saya Tuhan terlalu terpesona bagi saya begitu. Dan saya tidak malu, saya terus di tengah-tengah. Dan setelah itu mereka angkat saya karena Ibu Iin mau khotbah untuk sesi terakhir. Setelah itu mereka doakan dan mereka bisik kepada saya. Mereka bilang nama baptisku, tetapi saya bilang, wow, dari mana mereka tahu kalau saya sudah dibaptis gitu. Tapi puji Tuhan di situ Tuhan, mereka kasih tahu nama saya, tapi saya belum bisa kasih nama. Nanti mama mereka yang bilang. Dan di situ mungkin saya terpesona dengan Tuhan, tapi untuk mau memberikan kesaksian, saya bilang Tuhan sudah terlalu baik bagi saya. Sampai apa yang saya doakan Tuhan kabulkan waktu itu yang saya berdoa biar saya dapat bahasa roh, Tuhan sudah kasih saya bahasa roh. Dan di situ saya terus mau menyembah Tuhan, karena mereka di situ bilang kalau kita punya bahasa roh itu kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Dan di situ saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya mau kesaksian terakhir. Ada teman-temanku mereka bilang, oh kamu sudah beda ya. Dan di situ saya ingat waktu Bapak bilang, kenapa sendalmu hilang? Itu mungkin hidupmu yang lama sudah berlalu, sekarang hidupmu yang baru dalam Tuhan. Dan di situ saya percaya bahwa teman-teman saya mereka bilang, kamu sudah beda ya. Kenapa kamu nggak tadi kembali mungkin jiwamu yang dulu, hidupmu yang dulu supaya. Tapi di situ saya cuma senyum saja. Saya bilang, kan ini sudah masuk 2026 dalam hatiku begitu. Ini kan sudah masuk 2026, harus kita berubah. Dan saya tahu bahwa saya ini adalah perempuan yang seutuhnya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.